Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Elza Tiovanka Putri dari Offering F8 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini sering sekali terjadi bencana-bencana besar yang merugikan masyarakat, mulai dari segi perekonomian, kesehatan, fasilitas, dan juga kesejahteraan masyarakat akhirnya terganggu akibat bencana yang terjadi. Meskipun Badan Meteorologi telah melakukan pemantauan dan menciptakan prediksi-prediksi terkait bencana yang akan terjadi, namun bencana alam tetap tidak bisa diprediksi kapan tepatnya dia akan datang. Seperti yang telah diketahui, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi dan cukup menggemparkan warga negara Indonesia, bukan hanya di lokasi kejadian namun juga masyarakat-masyarakat lainnya yang berada di luar daerah Lumajang. Lalu kiranya upaya seperti apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mengurangi resiko dari bencana alam yang terjadi? Sebelum itu, mari kita membahas mengenai pengertian bencana alam terlebih dahulu. Menurut Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwasannya bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang terjadi sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada suatu ekologi, kerusakan pada kehidupan manusia, dan juga fasilitas kesejahteraannya. Bencana alam dapat berupa apa saja, sebagai contoh, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan masih banyak lagi. Selain itu pula, sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang kerap sekali mengalami bencana alam, baik dari faktor alam maupun dari faktor pendorong manusia. Kira-kira faktor alam apa saja yang mempengaruhi Indonesia sering terjadi bencana alam? Seorang dosen dari Universitas Hasanuddin yaitu Bapak Adi Maulana menyebutkan bahwasannya Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, terutama dari gejala tektonik dan juga hidrometeorologi. Hal ini dikarenakan Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Dari pergerakan tiga lempeng inilah yang kemudian menjadikan Indonesia seringkali dilanda bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan juga tsunami. Bapak Adi Maulana juga menyatakan bahwasanya ada atau tidak adanya manusia di bumi ini tidak menyebabkan bencana alam tidak terjadi, bencana alam akan tetap terjadi. Namun, tentunya dengan keberadaan manusia menjadikan bencana alam ini dapat lebih cepat terjadi. Sebagai contohnya, pertumbuhan penduduk yang semakin tahunnya semakin banyak di suatu wilayah akan menyebabkan alih fungsi lahan juga akan semakin banyak. Otomatis, lahan-lahan hijau yang ada di wilayah tersebut akan banyak diubah menjadi lahan permukiman dan juga perindustrian. Setelah kita ketahui mengenai makna dan juga faktor-faktor penyebab bencana alam yang ada di Indonesia, mari kita beralih kepada upaya-upaya apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk melakukan mitigasi bencana atau antisipasi dari terjadinya suatu bencana. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah mencari informasi. Jangan lupa ikuti badan-badan pemerintah seperti Badan Meteorologi yang biasanya melakukan pemantauan terhadap bencana-bencana alam yang akan terjadi di tiap tahunnya. Pada Badan Meteorologi ini biasanya juga disediakan peta rawan bencana yang bisa kita akses di mana saja, baik melalui kantor BMKG-nya langsung, dan sekarang bahkan BMKG sudah mempunyai laman tersendiri sehingga kita bisa mengaksesnya jauh lebih mudah. Apa sih kira-kira tujuan peta kawasan rawan bencana ini? Peta kawasan rawan bencana bisa kita gunakan sebagai kira-kira daerah mana saja ya yang rawan terjadi bencana seperti tanah longsor, banjir, letusan gunung api, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya sosialisasi dan pemahaman mengenai bencana alam dan juga mitigasi yang bisa dilakukan. Sosialisasi bisa dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat guna membekali masyarakat ketika suatu saat bencana terjadi secara dadakan. Jadi masyarakat sudah tidak perlu bingung lagi tentunya. Yang ketiga, masyarakat harus mengetahui sikap apa dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika sewaktu-waktu bencana alam terjadi. Mulai dari penyelamatan, apa saja yang harus disiapkan, dan juga kira-kira mereka harus lari kemana ya ketika bencana itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu penataan kawasan rawan bencana. Setiap negara, setiap wilayah tentunya mempunyai perencanaan tata ruang di wilayahnya masing-masing. Oleh karenanya, pemerintah harus juga memetakan kira-kira penataan yang sesuai untuk kawasan rawan bencana itu seperti apa. Mitigasi bencana sebenarnya bisa dilakukan melalui banyak hal. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa atau pelajar bisa juga menjadi relawan saat bencana alam tersebut terjadi. Mulai dari memberikan pertolongan berupa uang, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya bencana alam bukanlah sesuatu yang mudah untuk diprediksi kapan tepatnya dia akan datang. Oleh karenanya selalu siap dan waspada
sewaktu-waktu bencana alam itu terjadi, kita sudah punya pembekalan mengenai mitigasi apa sekiranya yang bisa kita lakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.